Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1139-1150, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Deng Shentong, Zhang Yi menggosok alisnya. Ia merasa itu merepotkan. Fatih Su mendengus dingin saat ini. Orang itu terlalu suka menindas. Bos kami hanya memarahinya beberapa kali, yang dianggap sopan. Jika perkelahian benar-benar terjadi, bos kita tidak akan bisa mengalahkannya. Kemampuan Zhang Yi adalah atribut gao ruang dan waktu. Banyak orang tahu bahwa itu adalah kemampuan atribut ruang. Lagi pula, hal ini tidak dapat disembunyikan. Tetapi tidak ada orang luar yang tahu bahwa ia juga memiliki atribut waktu. Jadi, jangan bilang dia tidak pernah kalah saat menghadapi seseorang dengan indeks kemampuan yang sama. Bahkan jika dia bertemu seseorang dengan indeks kemampuan yang jauh lebih tinggi, dia tetap tak terkalahkan. Zhang Yi melirik ke arah Fatih Su dan berkata dengan tenang, "Fatih, menurutmu mengapa Li Changgong datang untuk menantangku dalam duel?" Fatih Su berpikir sejenak dan berkata, "Untuk membantu seorang teman." Zhang Yi berkata, "Dia orang penting di daerah ini. Aku tidak bisa bilang dia pintar, tapi setidaknya dia bukan orang bodoh. Karena dia tidak berani datang dan menantangku 1 lawan 1, dia pasti sangat percaya diri." Zhang Yi memkaung Deng Shentong. "Apakah kau punya informasi tentang dia?" Cahaya aneh melintas di mata Deng Shentong. Pada prinsipnya, data mutan kelas Y di suatu wilayah merupakan data tingkat atas dan sulit diperoleh orang luar. Zhang Yi tertawa dan berkata, "Prinsipnya memang berbeda, tapi kenyataannya berbeda. Keluarga Deng Mu sangat kuat, aku ragu kau bisa mendapatkan informasi apapun." Deng Shentong menyentuh hidungnya dan berkata, "Ya." Dia berkata, "Meskipun dia tidak memiliki pengalaman penaklukan asing seperti kau, dia tetap perlu mengkaulkan kekuatan untuk mendapatkan posisinya saat ini. Pada titik ini, kurang lebih, beberapa kekuatan masih akan ditunjukkan. Ini informasi yang cukup kaul, yang juga aku dapatkan dari seorang teman di Shengjing. Indeks kemampuannya saat ini mencapai 16.000 poin. Mengenai kemampuannya, tampaknya kemampuannya didasarkan pada pertarungan jarak dekat, tetapi detailnya belum diketahui." Mata Zhang Yi sedikit menyipit. 16.000 poin ya? Deng Shentong berkata, "Lebih baik kau menghindari serangannya sebisa mungkin. Lagi pula, meskipun kau juga selevel tank, indeks kemampuanmu hanya 13.000 poin. Selisih yang sangat jauh dibandingkan dengannya. Dia bukan Kartiles yang sudah meninggalkan lautan. Dia bisa menunjukkan kekuatan penuhnya di darat." Zhang Yi mengangguk, "Kau benar, aku akan mencoba menjauh darinya." Meskipun Zhang Yi tidak mengatakan ini, tatapan matanya menjadi lebih dalam. Deng Shentong tidak tahu bahwa indeks kemampuan Zhang Yi telah mencapai 15.000 poin. Namun dia akan tetap waspada terhadap Li Changgong. Li Changgong berbicara mewakili wilayah Laut Cina Timur, dan wilayah Laut Cina Timur memahami kemampuannya. Hanya ada 2 tipe orang yang dapat mengalahkan Zhang Yi secara langsung. Pertama, kekuatannya jauh melampaui kekuatannya. Kedua, atribut kemampuan dapat menahan Zhang Yi dan yang lainnya. Jika Li Changgong adalah tipe pertama, Zhang Yi tidak akan khawatir, lagi pula, dia juga menyembunyikan kekuatannya. Sedangkan untuk tipe kedua, Zhang Yi belum bertemu orang yang mampu menahan kemampuannya. Cobalah untuk tidak berkonflik dengannya. Tidak perlu mengambil risiko. Tapi kalau dia terus menggigitku, aku harus melakukannya. Zhang Yi telah mengambil keputusan. Terlebih lagi, dia sekarang membawa plug-in humanoid. Zhang Yi memkaung Jingwei, yang mengenakan seragam tempur hitam dan matanya ditutupi oleh topeng mata rendah hitam, dan merasa lebih tenang. Dia mungkin tampak seperti satu orang, tetapi sebenarnya dia bisa menjadi sekumpulan inhuman.
Kalau sampai terjadi perkelahian, dia tidak akan bicara soal etika bela diri dengan Li Changgong. Yang dia pedulikan cuma menang atau kalah. Sekilas kekhawatiran terpancar di mata You Haimei. Awalnya dia berharap bisa datang ke Shengjing kali ini, dengan harapan bisa jalan-jalan. Namun, Zhang Yi mendapat masalah begitu tiba. Dia wanita yang bijaksana dan pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi hatinya sedikit kecewa. Kebanyakan orang memiliki perasaan kehilangan ini di hati mereka, tetapi mereka bukan anak-anak, jadi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Namun, perasaan terpencil ini langsung sirna saat mereka tiba di kamar tamu yang disiapkan untuk mereka di distrik Shengjing. Kamar yang disiapkan Shengjing untuk mereka lebih menyerupai istana kerajaan yang besar daripada kamar tamu. Sebagai ibu kota kekaisaran dua dinasti, Shengjing memiliki bangunan-bangunan kuno yang relatif terawat baik, termasuk banyak tempat tinggal kerabat kerajaan dan bangsawan. Terutama beberapa istana kerajaan yang mulia, yang luasnya seringkali mencapai puluhan ribu meter persegi. Beberapa generasi berikutnya membangun halaman rumah mereka sendiri, yang tidak kalah besar dan mewah dibandingkan halaman rumah orang-orang zaman dahulu. Setelah berakhirnya dinasti Qing, bangunan-bangunan Shengjing masih terawat baik, yang menunjukkan warisannya sebagai ibu kota. Halamannya dihiasi dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, bahkan ada beberapa tanaman tahan dingin yang telah dimodifikasi sehingga dibudidayakan menjadi tanaman hias dan ditanam di seluruh halaman. Kemunculan Li Changgong awalnya mengusik minat setiap orang untuk berwisata di Shengjing. Namun setelah tiba di rumah besar ini, pikiran mereka tiba-tiba berubah. Karena rumah besar itu sangat besar, akan memakan waktu setidaknya seminggu bagi mereka untuk mengunjungi semuanya. Dan di dalamnya terdapat balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, dan pemkaungannya sangat indah. Mata You Haimei penuh dengan kejutan, tempat ini sangat indah. Pada saat ini, sebuah suara merdu terdengar dari belakang. Tentu saja. Sekarang, pemkaungan terindah di Shengjing telah dipindahkan dan dilindungi oleh istana-istana besar. Istana yang kau lihat sekarang, sebagian pemkaungan di dalamnya telah dihancurkan dari beberapa taman terkenal di Shengjing. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita tinggi dan cantik datang mendekat. Dia cukup tinggi, setidaknya 1,78 meter, tinggi yang langka di selatan. Dia juga memiliki jiwa heroik yang tidak dimiliki wanita selatan. Bahkan Liang Yu tampak lebih seperti seekor burung kecil di depannya. Namun, dia memang sangat cantik. Dari segi penampilan, dia bahkan bisa dibandingkan dengan You Kr, Yang Xia, dan lainnya. Ia menghampiri dan memperkenalkan diri sambil tersenyum. Yang mulia Tuan Hundun dan seluruh sahabat dari wilayah Jiangnan, namaku Li Yangyang. Aku pengurus rumah tangga yang diutus oleh para petinggi wilayah Shengjing untuk menghibur kalian semua. Untuk periode waktu berikutnya, jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa memberitahuku. Rumah besar yang tampak seperti istana kerajaan ini memiliki puluhan staf layanan. Ini menunjukkan ketulusan Shengjing dalam menjamu mereka. Namun, saat melihat Li Yangyang, You Kr tanpa sadar memeluk lengan Zhang Yi, dan Yang Xia juga mendekatinya untuk menyatakan kedaulatannya. Karena wanita di depan mereka sangat cantik, mereka tidak ingin Zhang Yi menggoda gadis lain di luar. Sebenarnya, mereka terlalu memikirkannya. Zhang Yi tahu tanpa keraguan bahwa orang yang diatur oleh Shengjing pasti memiliki identitas khusus. Dia tidak pernah menyentuh mawar berduri. Terima kasih banyak, aku akan merepotkanmu beberapa hari ke depan. Kata Zhang Yi. Li Yangyang tersenyum dan berkata, tidak, ini kehormatanku. Tatapan mata Li Yangyang dengan cepat menyapu kerumunan dan berhenti sejenak saat melewati Fatisu. Sementara semua orang masih mengagumi pemkaungan di dalam rumah besar itu, Fatisu sudah mulai bosan dengan semua itu dan mengeluarkan konsol permainan untuk memainkannya dengan saksama. Perasaan yang tiba-tiba ini seperti seekor ayam yang berdiri di tengah sekelompok burung bangau. Li Yangyang menarik kaungannya dan memimpin orang banyak,
memperkenalkan mereka pada sejarah dan pemkaungan istana tersebut sambil membawa mereka ke area pemukiman di istana tersebut. Setelah perkenalannya, semua orang menyadari bahwa ini bukanlah istana sungguhan. Lagi pula, istana kerajaan sesungguhnya adalah peninggalan sejarah. Jadi bangunannya harus dilestarikan, yang membuat tinggal di dalamnya kurang nyaman. Rumah bangsawan tradisional ini mempertahankan sejumlah fitur kuno sembari menambahkan sejumlah elemen modern. Oleh karena itu, tinggal di sini lebih sesuai dengan kebiasaan orang modern. Zhang Yi dan kawan-kawannya tiba di sebuah villa mewah dan membubarkan semua orang di sekitar mereka. Ketika Zhang Yi dan teman-temannya sendirian di rumah, Zhang Yi meminta Yang Xinxin dan Lu Keren untuk memeriksa apakah ada peralatan pengawasan. Yang Xinxin menyalakan komputer, dan Lu Qian mengeluarkan alat anti pengintai khusus dari tubuhnya. Setelah memeriksa, ia memastikan tidak ada yang menguping di sini. Zhang Yi mengelus kepala Hua-Hua dan berkata, "Hua-Hua, kalau ada orang yang datang dalam radius 20 meter dari rumah ini, segera beri peringatan." "Mengerti?" Meong, Hua-Hua mengangkat kepalanya dengan malas, melolong sedikit, lalu terus menundukkan kepalanya hingga tertidur. Meski tampak tertidur, ia akan menjadi yang pertama menyadari adanya gerakan di sekitarnya. Setelah menyelesaikan pelajarannya, Zhang Yi berbaring di sofa dan berdiskusi dengan semua orang tentang cara mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh busur panjang. Insiden Shengjing belum berakhir, dan Changgong lainnya datang lagi. Aku tak pernah menyangka masalah akan datang mengetuk pintu rumahku tepat setelah aku tiba di Shengjing. Benar-benar merepotkan. Zhang Yi menggosok pelipisnya dan tersenyum tak berdaya. Yang Xinxin menyesap kopi panasnya dan berkata perlahan, "Ini semua takdir. Saudaraku, kau telah memanipulasi begitu banyak orang di Qingdao, tidak mungkin masalah ini akan berakhir dengan tenang." Zhang Yi tidak keberatan. "Aku tahu. Paling buruk, aku bisa membawa kalian pergi. Setelah aku kembali ke distrik Jiangnan, orang itu tidak akan berani datang dan membuat masalah." Deng Shentong tersenyum dan berkata, "Aku juga berpikir menghindari pertarungan itu ide yang buruk. Lagi pula, kau bukan tandingannya saat ini. Bersabarlah dan kau akan merasa tenang. Mundurlah selangkah dan kau akan memiliki masa depan yang cerah. Lagi pula, dengan kepribadianmu, kau tidak peduli dengan wajah." Meskipun kata-kata Zhang Yi membuat Changgong merasa malu. Tetapi juga benar bahwa Changgong menantang Zhang Yi untuk berduel di depan begitu banyak orang dari beberapa distrik. Penghindarannya terhadap pertempuran tidak mau dilihat sebagai kelemahan. Zhang Yi mengangkat bahu. "Biarkan mereka berpikir sesuka hati. Itu bukan urusanku." Zhang Yi bukanlah tipe orang yang akan mengambil risiko hanya untuk menyelamatkan muka. "Berapa harga sebuah wajah?" Deng Shentong menyilangkan kakinya, menggosok jari-jari rampingnya, dan berkata perlahan, "Tidak akan semudah itu. Kalau kau tidak menerima tantangannya, Longbou akan mencari cara untuk memaksamu bertarung." "Aku pernah dengar tentang orang itu. Dia ambisius dan banyak akal. Dia memilih untuk berduel denganmu di Shengjing kali ini, dan itu bukan karena dorongan hati. Balas dendam untuk saudaranya adalah salah satu alasannya, dan itu alasan terpentingnya. Dia juga ingin membangun otoritasnya dengan menekanmu. Lagi pula, seorang pria di bawah usia 40 tahun bisa menjadi komkaun suatu wilayah, hanya mengkaulkan kecakapan militernya dan koneksi ayahnya. Banyak orang di wilayah barat laut pasti akan merasa tidak puas. Pejabat itu memiliki 3 isu utama yang harus diawali ketika ia menjabat, dan ia bermaksud melimpahkan isu ini kepada kau." Zhang Yi mengangkat kepalanya dan melirik Deng Shentong, sambil berpikir, dia memang berasal dari keluarga besar, dia punya 100 trik dalam pikirannya. Dia mau menyalakan api, tapi aku bukan kayu kering. Hati-hati, nanti kau terbakar. Deng Shentong menatap Zhang Yi dengan serius. "Jadi dia akan mencoba segala cara untuk memaksamu menyerang, tapi kau sama sekali tidak bisa menerimanya. Dia merencanakan pertarungan ini denganmu dengan cermat
untuk membangun otoritasnya. Tapi kau sama sekali tidak siap. Begitu kau menerima serangan itu, kau sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Zhang Yi berpikir dalam hati. Chang Gong merasa dia mengerti aku, jadi dia penuh percaya diri. Tapi kalau dia berpikir begitu, dia sudah jatuh ke dalam rasa rendah diri. Aku akan mencoba menghindari perkelahian, kata Zhang Yi. Semua orang mendengarkan dalam diam. Tak seorang pun bisa menyela saat ini, dan raut wajah khawatir terpancar di wajah mereka. Zhang Yi melihat suasana agak tegang dan tiba-tiba tertawa. Sudah cukup, kau tidak perlu khawatir. Aku akan segera menangani masalah ini. Kau datang ke Shengjing untuk bersantai. Bibio, pimpin tim dan ajak semua orang jalan-jalan. Atas bujukan Zhang Yi, You Haimei tetap mengajak gadis-gadis di keluarganya jalan-jalan. Lu Keren agak ragu. Ia merasa sebaiknya tetap bersama Zhang Yi saat ini. Sekalipun ia tidak bisa membantunya berbagi kekhawatiran, kebersamaannya adalah perlindungan yang paling abadi. You Haimei mendekatkan wajahnya ke telinga Zhang Yi dan berkata, kita tidak akan bisa banyak membantu jika kita tetap tinggal. Sebaliknya, itu akan membuat Zhang Yi merasa bersalah. Lebih baik kita keluar dan melakukan apa yang dia inginkan. Itu akan membuatnya merasa lebih baik. Lu Keren baru menyadari apa yang sedang terjadi, lalu dia mengikuti You Haimei, dan kelompok itu pergi sambil berbicara dan tertawa. Semua pria adalah makhluk yang keras kepala. Zhang Yi berkata bahwa dia tidak peduli dengan mukanya, tetapi dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya hanya demi mukanya. Dia bilang dia datang ke sini untuk bermain bersama keluarganya, tetapi dia langsung diprovokasi di depan umum begitu tiba di Shengjing. Tentu saja suasana hatinya sedang sangat buruk. Saat ini, yang ia butuhkan bukanlah kenyamanan keluarganya, tetapi kepercayaan. Para wanita dalam keluarga itu semuanya sangat cerdas, jadi mereka meninggalkan villa itu satu demi satu, hanya menyisakan Zhang Yi dan Deng Shentong. Fatih tidak berminat keluar untuk melihat pemkaungan, jadi dia hanya mengambil konsol permainannya, keluar, mencari tempat duduk di sebelah pilar merah besar di halaman, lalu berkonsentrasi menyelesaikan level. Ia begitu fokus bermainnya sehingga tidak menyadari ada seseorang yang muncul di belakangnya. Li Yangyang berdiri di belakangnya, kepalanya tertunduk, menatapnya tajam, konsol permainan di tangannya. Setelah waktu yang lama, layar konsol game Fatih Su tiba-tiba menjadi hitam. Wajah Fatih Su memucat karena marah. Ah, aku pasti bisa lulus kali ini, kenapa baterainya habis? Utara jauh lebih dingin daripada selatan. Sekalipun kau memiliki selimut hangat, kau tetap membutuhkan pasokan listrik cadangan. Sebuah suara lembut terdengar di belakang Fatih Su, dan kemudian sebuah tangan bersarung tangan putih yang memegang power bank diserahkan kepadanya. Fatih berbalik dengan terkejut dan melihat pengurus rumah tangga istana, Li Yangyang, berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Senyumnya indah, jauh lebih indah daripada senyum para teknisi wanita di kota Blizzard. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Fatih Su, dia bisa berhubungan dekat dengan seorang wanita cantik, yang bukan seorang tukang pijat. Terutama matanya yang lembut dan tulus saat menatap Fatih Su. Sebagai perbandingan, gadis-gadis di kota Blizzard hanya memiliki keterampilan di mata mereka, tidak ada emosi sama sekali. Fatih Su terdiam sesaat dan bahkan lupa menghubungkan power bank. Li Yangyang mengerutkan bibirnya. Ada apa? Kau tidak mau punyaku. Dia menggoyangkan power bank di tangannya untuk mengingatkan Fatih Su. Terima kasih. Terima kasih. Fatsu mengulurkan tangan dengan panik dan mengambil power bank dengan hati-hati untuk menghindari menyentuh tangan orang lain. Lagi pula, jika orang seperti dia menyentuh tanganmu, orang lain pasti akan merasa jijik. Li Yangyang tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan melihat seseorang bermain Zelda di sini. Sejujurnya, aku agak terkejut. Tubuh Fatih Su menegang. Ia menatap Li Yangyang dengan heran, tak percaya wanita cantik di depannya benar-benar mengenal Zelda. Bagaimana kau tahu itu? Li Yangyang berkedip,
lalu mengulurkan tangannya secara misterius dan perlahan mengambil sebuah saklar dari pakaian dalam termalnya yang ketat. Sebenarnya, aku juga suka bermain game. Wajahnya sedikit memerah saat ia meletakkan switch di depan wajahnya. Sebagai anggota Garda Naga Distrik Shengjing, sebenarnya cukup sulit untuk berbagi kecintaanku pada game dengan orang lain, bahkan di usia remajaku. Namun, senang rasanya bisa bertemu orang-orang yang berpikiran sama di sini. Senyumnya yang lembut bagaikan sinar mentari di bulan Maret, langsung meluluhkan hati Fatisu. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang jatuh cinta. Apa yang kukatakan pada Zhang Yi beberapa waktu lalu tiba-tiba menjadi omong kosong baginya. Dari 5 daerah yang diundang, orang dari 4 daerah sudah datang. Ada wilayah lain yang penduduknya datang terlambat, yaitu wilayah barat daya jauh di barat daya. Shang Dao telah menunggu kedatangan mereka. Hari sudah hampir tengah hari, namun belum ada kabar mengenai kedatangan mereka. Hal ini membuat sebagian orang di pengawal Longming merasa tidak puas. Orang-orang di wilayah barat daya sombong sekali. Padahal mereka jauh, cuma butuh 1 atau 2 jam naik pesawat. Kenapa baru sekarang? Mungkinkah mereka sengaja mencoba mengintimidasi wilayah Shengjing? Seseorang di dekatnya menghentikan mereka. SSST, jangan bilang apa-apa kalau kau tidak tahu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kejauhan dengan tatapan serius. Situasi di wilayah barat daya berbeda dengan tempat lain. Kekuatan di sana kompleks dan saling terkait. Beberapa pengawal Longming di sekitar saling berpekaungan dan menggelengkan kepala tanpa daya. Wilayah barat daya yang misterius ini jarang terucap dari mulut orang, dan jarang ada laporan tentangnya, baik di televisi maupun di surat kabar. Setelah kiamat, mereka tidak tahu lagi seperti apa situasi sebenarnya di sana. Hari sudah hampir tengah hari ketika informasi datang dari pengawal Longming. Perwakilan dari wilayah barat daya telah tiba. Mendengar ini, Shang Dao bertanya, apakah orang ini berasal dari pelindung Dharma Tantra mereka, si Tuolin? Atau apakah dia salah satu dari 4 keluarga kepala suku besar di barat daya? Seorang perwira bawahan melaporkan, menurut wilayah barat daya, makam tersebut saat ini sedang menjalani asketisme di Biara Sangki. Oleh karena itu, perwakilannya kali ini adalah Paji Gale, kepala keluarga Paji. Setelah mendengar bahwa pemakaman wilayah barat daya belum datang, Shang Dao mengangkat alisnya sedikit. Sebelum Ipsilon tiba, kedatangan orang lain mungkin hanya sekadar ekspresi sikap. Terlebih lagi, yang datang kali ini bukanlah keluarga kepala suku terbesar dari keempatnya, yakni Yashelangtai, melainkan keluarga terbesar kedua, yakni keluarga Paji. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat daya tidak terlalu mementingkan panggilan Shengjing. Hal ini tidak mengherankan, situasi di wilayah barat daya adalah yang paling rumit di seluruh kerajaan Huasu. Terlebih lagi, setelah kiamat, situasi integrasi politik dan agama telah terbentuk di wilayah tersebut, dan wilayah Shengjing tidak memiliki cara untuk campur tangan. Pergi dan sapa mereka. Shang Dao berkata. Garda Longming segera memimpin tim untuk menyambut mereka. Melalui peralatan satelit, mereka melihat perwakilan dari wilayah barat daya yang datang dari jauh. Bahkan pasukan veteran di distrik Shengjing pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang saat melihat formasi lawan. Itu adalah konvu yang sangat besar, dengan beberapa mobil salju besar yang dimodifikasi dengan kekuatan penuh. Setiap kendaraan berukuran 2 kali lipat truk berat, dan seperti rumah mobil. Rumah mobil ini semuanya bergaya tradisional wilayah barat daya, dengan langit-langit tinggi dan warna merah dan kuning, memperlihatkan kemuliaan dan kemewahan. Pada saat ini, bahkan Shang Dao tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin utara. Tidak heran mereka datang terlambat. Aneh kalau tim seperti ini bisa cepat. Bukan berarti wilayah barat daya kekurangan sarana transportasi canggih. Tetapi bagi para pemimpin yang sangat boros, gemar menikmati kesenangan dan memamerkan kekuasaan mereka, metode ini jelas lebih populer di kalangan mereka.
Konvoi besar dan mewah dari wilayah barat daya tiba di depan wilayah Shengjing. Shang Dao pergi menyambutnya. Di tengahnya terdapat rumah mobil raksasa, atau bahkan benteng mobil. Gedung ini memiliki 3 lantai dan tingginya lebih dari 10 meter, menempati hampir separuh jalan di depan Shengjing yang lebarnya lebih dari 10 meter. Bahkan sulit bagi Shang Dao untuk membayangkan bagaimana ia diangkut ke sini. Namun ketika ia melihat ribuan pria kekar mengenakan kostum tradisional mengelilingi konvoi tersebut, Shang Daoyu menebak logika di baliknya. Konvoi berhenti di depan kota Kekaisaran Shengjing. Shang Dao menyampaikan identitasnya dan menyambut perwakilan dari wilayah barat daya. Pada saat ini, pintu kereta besar di tengah perlahan dibuka, dan 2 gadis cantik keluar terlebih dahulu. Seorang gadis membuka tirai cantik di depan pintu, sementara gadis lainnya merangkak di bawah mobil, lalu berlutut dengan hormat dengan punggung menghadap ke langit. Ketika orang-orang di distrik Shengjing melihat pemkaungan ini, ada cahaya yang sangat aneh di mata mereka. Bukannya mereka tidak tahu arti segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka. Aku tidak menyangka kalau sekarang sudah tahun 2052, dan hal seperti ini masih terjadi. Seorang pria parubaya perlahan muncul dari kereta. Ia gemuk dan buncit, tampak seperti babi hutan seukuran manusia. Kepalanya botak kecuali rambut di bagian tengahnya yang diikat menjadi cambuk panjang yang menjuntai ke belakang. Rambutnya dihiasi perhiasan-perhiasan termahal, dan leher, pakaian, serta jari-jarinya dihiasi dengan ornamen-ornamen yang terbuat dari emas dan permata. Karena terlalu gemuk, gerakannya terasa agak berat. Ia menginjak punggung pelayan di tanah dengan kedua kakinya sebelum mendarat dan berdiri tegak. Shang Dao berjalan mendekat dengan senyum sopan dan lembut di matanya. "Selamat datang, Tuan Paji Grat." Meskipun pria di depannya tampak sulit disukai, dia adalah salah satu dari 5 orang paling berkuasa di wilayah barat daya. Kepala keluarga Paji, Paji Gesang. Di wilayah barat daya, ia merupakan sosok seperti dewa atau Buddha. Paji Gesang membungkuk sedikit kepada Shang Daoxie. "Semoga para dewa memberkatimu, Jenderal Agung." Kali ini, Zhang Ji yang terhormat dan sang patriark tidak dapat datang karena mereka sedang menjalani pertapaan, jadi mereka mengutus aku sebagai perwakilan. Wilayah barat daya memiliki budaya keagamaan yang paling misterius. Letaknya terutama di daerah dataran tinggi bersalju, dan merupakan rumah bagi sekte Tantra. Dalam Buddhisme Tantra, dewa pelindung disebut Si Tuolin, juga dikenal sebagai Zhang Tuo. Menurut legenda, setiap generasi di tanah kuburan merupakan makhluk tertinggi dari sekte Tantra. Ketika generasi pemakaman sebelumnya meninggal dunia, roh asli mereka akan muncul dan meninggalkan surat wasiat untuk memberitahu semua orang tentang waktu dan tempat reinkarnasi mereka. Ketika dia meninggal, dia tidak akan memasuki siklus reinkarnasi, tetapi akan terlahir kembali sebagai seorang anak di tanah bersalju. Anak ini lahir dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Para biksu kuil Sangki mengikuti petunjuk generasi sebelumnya Si Tuolin Kao dan menemukan anak itu, yang merupakan generasi berikutnya dari Si Tuolin Kao. Kisah ini telah diwariskan dalam sekte Tantra selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan identitas penjaga kuburan telah diwariskan secara ketat. Orang-orang selalu menganggap ini hanyalah legenda kuno. Namun, generasi Si Tuolin ini, secara tak terduga, tiba-tiba membangkitkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi setelah kiamat. Suatu malam, saat menjalani pertapaan di kuil Sangki, ia mendapat ilham spiritual dan langsung menerobos ke alam Ipsilon. Sejak saat itu, ia menjadi dewa penjaga wilayah barat daya, sebagaimana dikatakan legenda. Kepala biksu di biara Sangha serupa dengan biksu Buddha di daerah pedalaman, dan sebenarnya merupakan otoritas tertinggi di wilayah barat daya tempat politik dan agama digabungkan. Pemimpin saat ini adalah Yashe Langtai Deji, kepala keluarga pertama di wilayah barat daya, Yashe Langtai. Awalnya, keduanya adalah yang paling memenuhi syarat untuk datang ke Shengjing untuk berpartisipasi dalam Wuhui. Namun, karena serangkaian alasan yang rumit,
Paji Gesang akhirnya dikirim. Shang Daowen masih dengan sopan mengundangnya untuk memasuki Shengjing dan tinggal di rumah besar yang telah diatur untuknya. Terlepas dari apakah wilayah Barat Daya bersedia berpartisipasi dalam operasi di Pegunungan Qinling, kehadiran mereka menunjukkan suatu sikap, dan sebagai tuan rumah, kita tentu harus menjamu mereka. Dengan cara ini, semua orang dari 6 distrik ada di sini. Shang Daowen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyaksikan konve wilayah Barat Daya pergi. Matanya memkaung ke kejauhan, poros pusat Shengjing, dan di sebelah utara, istana besar yang terletak di pusat Shengjing. Kuil bumi pada saat ini, bagian tengah istana diterangi cahaya lilin, dan ribuan lampu berbentuk lilin menerangi aula tengah. Tirai gulung dan kain kasa menutupi area di tengah. Di bawah cahaya, samar-samar terlihat rak-rak kayu unik berbentuk anak tangga, tersusun membentuk persegi seperti ubin mahjong. Rangka kayu ini hanya setinggi sekitar 1 meter dan terbagi menjadi lapisan atas dan bawah. Di setiap lantai ditempatkan ukiran kayu yang berwarna-warni. Seorang gadis muda duduk di atas mantel bulu rubah putih yang lembut, tangannya yang putih dan lembut memegang pisau ukir, dan berkonsentrasi mengukir wajah manusia. Jika kau perhatikan lebih dekat, kau akan menemukan bahwa wajah ini 70% mirip dengan Zhang Yi. Ukiran kayu ini belum selesai. Kalau sudah selesai, kira-kira akan seperti apa bentuknya? Rak kayu di sekitarnya hampir penuh dengan ukiran kayu seperti ini, dan masing-masing ukiran mewakili satu orang. Bahkan ahli ukir kayu yang paling profesional pun akan kagum dengan keterampilan luar biasa gadis itu. Dia tidak terlalu tua, tampak berusia kurang dari 20 tahun, dan memiliki perawakan mungil dan lembut, tampak seolah-olah dia dapat diterbangkan oleh embusan angin. Namun matanya seterang bintang, dan tangannya setenang seorang perajin yang telah menekuni profesinya selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah orang paling misterius di seluruh kota Shengjing. Hou Tu Guan Longyue pintu istana terbuka, dan Qin Qigong, panglima tertinggi wilayah Shengjing, seorang pria parubaya yang elegan, masuk. Nona Guan, apakah kau melihat penampilan mereka? Guan Longyue berkata dengan tenang tanpa melihat ke atas. Pecahan-pecahan itu telah dikumpulkan. Qin Qigong berkata, aku akan memanggil mereka besok malam untuk membahas rencana perjalanan ke Pegunungan Qinling. Jika ada kesempatan, aku akan mencari cara untuk mengumpulkan sisa fragmen dari mereka. Guan Longyue mengangkat kepalanya dan meliriknya. Apakah kita perlu melakukan hal yang sama dengan sekutu kita? Qin Qigong tersenyum dan berkata, aku hanya ingin mengambil tindakan pencegahan. Guan Longyue berkata dengan tenang, jika kau bisa mengumpulkan seluruh teka-teki, kau akan bisa mengendalikan semuanya. Saat itu tiba, kau akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negeri Huasu. Senyum di wajah Qin Qigong sedikit membeku, dan dia menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Kau bercakap. Aku bahkan tidak berpikir begitu. Semua ini tergantung pada kemampuanmu, kan? Guan Longyue tidak berkomentar, tetapi hanya menundukkan kepalanya dan terus mengukir patung kayu di tangannya dengan hati-hati. Kau bisa urus urusan malam ini sendiri. Aku tidak akan pergi. Qin Qigong tersenyum dan berkata, tentu saja. Seni bela diri rahasia harus tetap misterius agar orang-orang merasa kagum. Apa yang ditakuti manusia adalah hal yang tidak diketahui dan ketakutan itu sendiri. Memaparkan hal-hal yang tidak diketahui ke matahari mungkin tidak begitu menakutkan. Ini Zhang Yi, dia tahu bahwa Li Changgong sedang menargetkannya. Jadi pihak lain pasti akan menemukan cara untuk memaksanya mengambil tindakan. Meskipun Zhang Yi akan berusaha semaksimal mungkin menghindari pertarungan, ia masih harus bersiap untuk pertarungan berikutnya. Dia tidak tahu apa kemampuan Li Changgong. Tetapi Li Changgong akan mendapatkan sebagian informasinya melalui Jiang Han. Zhang Yi jelas tidak akan menerima pertarungan yang tidak seimbang seperti itu. Tetapi di mana dia bisa mendapatkan informasi tentang Li Changgong? Zhang Yi menatap Deng Shentong di sampingnya. Kini, satu-satunya orang yang bisa ia kaulkan hanyalah Deng Shentong.
Hei, Deng tua. HM? Deng Shentong mengerutkan kening, kau memanggilku apa? Jangan terlalu banyak berpikir. Kau belum cukup umur untuk kupanggil, Deng tua. Zhang Yi mencondongkan tubuh dari sofa dan menatap Deng Shentong sambil tersenyum. Keluarga Deng kau punya banyak koneksi. Adakah cara agar kau bisa membantu aku mendapatkan informasi tentang kemampuan Li Changgong? Deng Shentong menatap Zhang Yi penuh arti dan berkata perlahan, apa kau benar-benar berpikir aku mampu? Jika aku tahu segalanya, bagaimana mungkin aku bisa dibodohi olehmu dan hampir kehilangan nyawaku di Qingdao? Mata Zhang Yi berbinar. Ya, aku menyelamatkan nyawamu di Qingdao. Sekaranglah kesempatanmu untuk membalas budiku. Deng Shentong memegang dahinya tanpa daya. Kakak, tolonglah, kaulah yang menipu Pulau Xingku saat itu oke. Zhang Yi menyilangkan tangannya dan berkata, katakan saja padaku apakah kau akan membantuku atau tidak. Deng Shentong tidak menolak secara langsung, tetapi mengatakan bahwa dia pasti punya caranya. Pertempuran ini menyangkut status seluruh wilayah Jiangnan, dan juga kepentingan keluarga Deng Cao. Deng Shentong, Deng Tongsen. Tolong gunakan kemampuan Tongsen kalian untuk membantuku kali ini. Zhang Yi menatap Deng Shentong sambil tersenyum. Deng Shentong menarik napas dalam-dalam, ragu sejenak, lalu berbisik. Untuk melakukan hal itu, seseorang perlu mengambil risiko besar. Mereka yang mengetahui kemampuan Li Changgong sebagian besar berada di lingkaran inti wilayah barat laut. Jika terbongkar sekarang, Li Changgong mungkin akan membalasnya nanti. Ketika Zhang Yi mendengar ini, dia sudah mempunyai sesuatu dalam pikirannya. Deng Shentong berkata demikian bukan karena dia tidak bisa bicara, tetapi karena dia ingin berjasa besar kepada Zhang Yi dan memberitahu Zhang Yi bahwa tidak mudah untuk mendapatkan informasi. Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu, Pak Tua Deng. Kau seharusnya tahu betapa beratnya kata-kataku. Perkataan Zhang Yi mewakili janji Mutan Ipsilon. Dia mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi bagi orang lain, kata-katanya lebih berat daripada Gunung Tai. Manajer gudang biasa di Tianhai kini telah menjadi tokoh penting di seluruh kerajaan Huasu. Transformasi identitas hanya akan terwujud dengan jelas saat ini. Deng Shentong menatap Zhang Yi, kau harus berjanji, kalau kau dan Li Changgong harus bertarung, kau akan memberikan tontonan yang bagus untuknya. Biar dia pikir kau tidak tahu kemampuannya. Zhang Yi mengangguk, aku bisa menjaminnya. Deng Shentong berdiri seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan penting. Kemudian, dia kembali dan menghubungi pamannya, yang kemudian menghubungi seorang pejabat senior di wilayah barat laut melalui keluarganya. Tidak semua orang menyetujui perubahan kekuasaan Li Changgong di wilayah barat laut. Beberapa tokoh veteran tidak puas dengan usianya yang masih muda. Dengan koneksi keluarga Deng, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan informasi tentang Li Changgong. Namun begitu kau datang ke sini, kau harus berutang budi yang besar. Namun dibandingkan dengan janji Zhang Yi, biaya ini lebih dari sepadan. Di sini di wilayah barat laut, Li Changgong memimpin anak buahnya ke tempat peristirahatan. Ia melepas kacamata hitamnya dan meletakkannya di sampingnya. Kesuraman di wajahnya membuat semua bawahannya tak berani bernapas. Li Changgong, yang berasal dari keluarga militer, dikirim ke akademi militer di usia muda dan memiliki karir yang mulus setelah bergabung dengan tentara. Dia bukan leluhur yang hanya berlatar belakang tanpa kemampuan. Dia juga sangat unggul dalam segala hal dan merupakan seorang jenius yang diakui di seluruh angkatan darat barat laut. Bahkan di wilayah barat laut, tidak ada seorang pun yang berani mempermalukannya secara langsung seperti yang dilakukan Zhang Yi. Hari ini, dia bermaksud membalaskan dendam Baihu dan Zhu Kue, dan pada saat yang sama, meningkatkan reputasinya sendiri dengan menekan Zhang Yi, sehingga orang-orang di wilayah barat laut yang tidak yakin padanya akan sepenuhnya yakin. Namun tak disangka, Zhang Yi ternyata adalah seorang yang bicaranya tak terkendali dan sama sekali tak mempedulikan wajahnya, serta mengumpatnya di jalan.
Bahkan jika dia ingin menyerang, dia harus mempertimbangkan ancaman dari wilayah Shengjing. Sekarang, dia merasakan ada yang mengganjal di dadanya dan ingin sekali melampiaskannya. Li Changgong didampingi oleh 5 wakil jenderal yang kuat. Karena gelar Li Changgong adalah Kaisar Gou Chen, mereka menamakannya sesuai dengan nama Dewa Perang 5 Kutub di bawah Kaisar Gou Chen. Mereka adalah Dewa Perang Langit, Dewa Perang Bumi, Dewa Perang di antara manusia, Dewa Perang Kutub Selatan, dan Dewa Perang Kutub Utara. Dewa Perang Langit adalah seorang jenderal wanita. Ia menghampiri Li Changgong dan berkata, "Komkaun, mutan di wilayah Jiangnan sangat kasar. Apa kau ingin kami mengatur untuk mencegat mereka dalam perjalanan? Kami bisa melampiaskan amarahmu." Li Changgong berkata dengan suara berat, "Kau bisa merencanakannya terlebih dahulu. Tapi aku akan menemukan cara untuk memaksanya bertarung denganku. Jika dia terlalu pengecut dan terus menghindari pertarungan, kita akan menggunakan trik terakhir kita." Dewa Perang Langit mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Ia memanggil beberapa bawahannya dan mulai mempersiapkan penyadapan dalam perjalanan kembali ke wilayah Jiangnan. Dalam pertempuran ini, entah Zhang Yi ingin bertarung atau tidak, mereka harus bertarung. Li Changgong dan yang lainnya sudah berada dalam situasi sulit. Jika mereka tidak berjuang dalam pertempuran ini, Li Changgong tidak akan dapat memulai 3 kampanye besarnya setelah menjabat, dan reputasinya di wilayah barat laut akan sangat rusak. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, Li Changgong harus menginjak kepala Zhang Yi dan seluruh wilayah Jiangnan untuk mengokohkan tahtanya. Indeks kemampuanku mencapai 16.000 poin, sementara dia hanya 13.000. Ditambah lagi, dengan kecerdasan Xiaohan, aku sekarang punya waktu, lokasi, dan orang-orang terbaik. Keyes, kau tak bisa melarikan diri. Aku bertekad menggunakanmu sebagai batu loncatan. Cahaya tajam melintas di mata Li Changgong, dan seringai menawan muncul di sudut mulutnya. Kamar tamu tempat perwakilan wilayah barat daya berada. Paji Gesang duduk di sofa di tengah. Sofa itu sebenarnya bisa menampung 4 orang. Tetapi sekarang hampir tidak ada ruang lagi untuk orang lain. Namun selain dia, tidak ada seorang pun yang berani duduk. Di belakang Paji Gesang, belasan gadis muda nan cantik berdiri dengan tangan terkulai. Di sampingnya berdiri 2 pria. Seorang laki-laki yang tingginya lebih dari 2 meter, berkulit sewarna besi hitam dan berotot menonjol, adalah Solang Deji, pengawal pertama Paji Gesang. Yang satunya lagi, meskipun mengenakan kostum tradisional Gaoren negeri salju, memiliki belahan rambut 3/7 yang umum di dunia luar, dan rambutnya disisir rapi dengan minyak rambut. Usianya sekitar 40-an, dan wajahnya penuh keanggunan seorang pria sejati. Ini adalah koki pribadi keluarga Pudge dan anggota cabang sampingan keluarga Pudge, Pajilo. Resepsionis dari Shengjing datang dan berkata dengan hormat kepada Paji Gesang. "Bapak Pudge yang terhormat, kami telah menyiapkan makan siang yang lezat untukmu dan rombongan. Silakan dinikmati." Dia bertepuk tangan, dan staf layanan yang dikirim oleh Shengjing mendorong gerobak, yang segera memenuhi meja di ruang tamu dengan makanan mewah. Paji Gesang membuka lubang hidungnya yang besar, mengendus dengan keras, lalu menatap seorang pelayan. Pembantu itu segera berjalan mendekat, dengan hati-hati mengambil sepiring makanan dan menyerahkannya kepada Paji Gesang. Paji Gesang menggunakan sumpit peraknya untuk mengambil makanan 2 kali, lalu meletakkan sumpitnya dan berkata kepada pelayan sambil tersenyum, "Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak terbiasa dengan makanan di Shengjing. Tolong bawa makanan ini pergi." Staf resepsionis agak bingung. Makanan yang mereka siapkan untuk perwakilan dari 5 distrik sangat berkualitas tinggi, terbuat dari sayuran dan daging segar. Bisakah Paji Gesang menemukan kesalahannya? Tetapi bagaimana kau memecahkan masalah makanmu, Tuan? Paji Gesang tersenyum dan memkaung ke arah koki kerajaan Pajilodan yang berdiri di sampingnya. "Aku biasanya hanya makan makanan buatan Luodan." Pajilodan mengangguk kepada pelayan.
Mendengar hal itu, tuan rumah berkata, "Karena itu keinginan kau, kami akan melakukan apa yang kau katakan." Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi semua makanan. Lalu dia memimpin anak buahnya kembali. Saat meninggalkan tempat itu, sekelompok staf layanan masih berbisik-bisik satu sama lain. Banyak sekali makanan lezat, tapi mereka malah tidak mau memakannya. Aneh ya? Apakah kau takut kita akan meracuni makanannya? Seseorang mendengus dengan nada menghina. Mungkin kebiasaan makan di wilayah barat daya berbeda dengan di Shengjing. Pemimpin itu mengatakannya dengan ringan, tetapi saat dia menoleh untuk melihat rumah besar itu, dia tidak dapat menahan perasaan ragu di matanya. Namun tak lama kemudian, mereka tiba-tiba mencium bau harum yang amat kuat dari sisi villa, dan mereka pun tak kuasa menahan diri untuk menatapnya dengan mata terbelalak lebar. Aroma itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Aroma itu mampu menembus jiwa mereka langsung melalui hidung dan membuat otak mereka bergejolak. Meskipun mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka di Shengjing dan telah melihat banyak sekali makanan lezat, mereka belum pernah merasakan perasaan yang begitu luar biasa. Bahkan hanya mencium aromanya saja membuat mulut mereka mengeluarkan banyak air liur. Baunya enak sekali. Apa ini? Kenapa baunya enak sekali? Apa? Ada yang memasak. Semua orang mengikuti bau itu dan menemukan bahwa bau itu berasal dari konvo di wilayah barat daya. Pada saat ini, di atas kereta makan, koki kerajaan Pajilodan membuka kotak di belakangnya, mengeluarkan paha yang tersegel dari dalamnya, melepaskan bungkus plastik dan meletakkannya di atas talenan. Kemudian dia mengeluarkan pisau dapur yang tajam dan menggosokkannya dengan terampil pada batu asah beberapa kali. Dia menatap daging paha itu, matanya berangsur-angsur menjadi tajam, dan pisau dapur di tangannya menari-nari dengan ilusi yang sulit ditangkap oleh mata. Setelah beberapa saat, daging yak dibagi halus menjadi puluhan potongan dan ditata rapi di atas talenan. Tak lama kemudian, hidangan lezat lainnya dengan aroma yang kaya pun dihasilkan. Luodan meletakkan makanan di piring dan menutupinya dengan taplak meja emas. Kemudian seorang pelayan datang dan membawakan makanan ke meja di depan Pajiksang. Saat itu, mulut pria gemuk itu penuh minyak. Ketika tidak ada orang luar di sekitarnya, ia makan tanpa menahan diri, dengan seekor ayam di tangan kirinya dan kaki yak di tangan kanannya. Sebagai orang paling berkuasa di wilayah barat daya, Yi bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Jadi wajar saja jika dia tak perlu berpura-pura menjadi pria sejati. Gaya kerja aneh di wilayah barat daya membuat staf layanan yang dikirim oleh Shengjing tercengang. Sore itu, Dewa Perang Langit dari wilayah barat laut, Lan Lan, tiba bersama sekelompok orang di luar halaman wilayah Jiangnan. Suasana hikmat dan mematikan memenuhi dunia yang dingin ini. Di luar halaman ada penjaga distrik Jiangnan, yang langsung menghentikan mereka di pintu. Chunyu menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin, apakah orang-orang dari wilayah barat laut akan menimbulkan masalah di Shengjing? Senyum sinis muncul di sudut mulut Lan Lan, dan dia segera mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya. Ini adalah deklarasi perang Compound kami melawan kekacauan di wilayah Jiangnan. Keyes telah membunuh saudara Compound kita. Pertempuran ini tak terelakkan. Jika Keyes masih punya sedikit harga diri sebagai orang kuat, maka dia akan melawan Compound kita. Tapi kalau dia takut, dia bisa menolak. Ada nada penghinaan yang kentara dalam nada bicara Lan Lan. Alis Chunyu berkerut hari ini, Zhang Yi telah menolak permintaan Changgong untuk pertempuran yang menentukan secara langsung, tetapi mereka masih mengirim seseorang untuk menyampaikan deklarasi perang. Ini adalah provokasi, ini adalah perwujudan sikap. Jika Zhang Yi tidak mau bertarung, mereka akan terus menatap Zhang Yi. Kau bisa melawannya sekali dua kali dengan kata-kata, tapi kalau terlalu sering, orang pasti akan menganggapmu lemah dan bisa diganggu. Terutama sekarang, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di Shengjing.
Dan apa yang akan kita bahas adalah peristiwa besar yang menyangkut kerajaan Huasu. Kehilangan muka saat ini akan berdampak besar. Tunggu di sini sebentar. Aku akan melapor ke Lord Keyes. Tentu saja, Chunyuki tidak menerima surat tantangan itu, tetapi berbalik dan memasuki halaman. Tidak lama kemudian, dia memberitahu Zhang Yi dan Deng Shentong tentang berita tersebut. Zhang Yi sedikit mengernyit. Sepertinya kita harus bertarung dalam pertempuran ini. Deng Shentong buru-buru menasihati, sekarang bukan saatnya bertindak gegabah. Dengan kekuatanmu saat ini, kau jelas bukan tandingannya. Bersabarlah dan semuanya akan baik-baik saja. Zhang Yi melambai padanya. Aku tidak tahan lagi. Aku akan mengambil keputusan sendiri tentang masalah ini. Dia berdiri dan berjalan keluar ruangan dengan ekspresi tak berdaya seperti Deng Shentong. Zhang Yi bertanya kepada Yang Xinxin dan yang lainnya tentang lokasi mereka melalui komunikator, lalu melangkah ke tengah salju tebal. Halaman tertutup salju tebal, dan bunga-bunga winter sweet bermekaran dengan indah. Setelah musim dingin yang dingin, selalu ada bunga-bunga indah lain yang masih bisa mekar. Tentu saja, Zhang Yi tidak menerima deklarasi perang dari wilayah barat laut. Lanlan pergi sambil mencibir. Tetapi berita itu menyebar seperti api dan sampai ke telinga daerah lain. Beberapa orang menganggap toleransi Zhang Yi yang berulang-ulang sangat rasional. Konon, orang itu memperoleh sumber dewa di Dayang, lalu berhasil mencapai tingkatan. Namun, di antara para Ipsilon di negeri Huasu, dialah yang terakhir maju, dan indeks kemampuannya hanya 13.000 poin. Dan Zhang Gong telah menguasai semua sumber daya wilayah barat laut, dan sekarang memiliki indeks kemampuan 16.000 poin. Dengan selisih kekuatan sebesar itu, dan mengingat gaya kerja Changgong yang sangat teliti, dia pasti sudah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Kesenjangan kekuatan di antara keduanya sulit dijembatani, jadi sebaiknya hindari pertarungan. Namun, jika ini terus berlanjut, wilayah Jiangnan akan kalah bersaing dengan bangsa Huasu dalam perundingan urusan negara di masa mendatang. Tidak seorang pun mengira Zhang Yi akan menerima ajakan Changgong untuk bertarung, tetapi mereka dapat memahami pendekatan Zhang Yi. Dunia ini memang tempat yang kuat memangsa yang lemah, tetapi bukan berarti mereka akan jatuh cinta pada Zhang Yi. Sebaliknya, mereka pasti akan merasa sedikit jijik padanya. Tidak ada seorang pun yang lemah dalam cinta. Pada hari pertama di Shengjing, masalah antara wilayah barat laut dan wilayah Jiangnan membuat seluruh Shengjing dipenuhi suasana tegang. Wilayah Shengjing berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan menghindari eskalasi konflik. Tetapi semua orang hanya menonton pertunjukannya. Mereka juga ingin melihat seperti apa kekuatan Raja Barat Laut Changgong dan anak yang tiba-tiba muncul, Hun Dun. Sore harinya berlalu dengan cepat. Zhang Yi menemani keluarganya berjalan-jalan di sekitar rumah besar itu sebentar. Kita harus mendesah bahwa Shengjing tetaplah Shengjing. Bahkan dalam cuaca yang sangat dingin, ia masih bisa membangun rumah-rumah megah ini. Konon, kawasan inti Shengjing, tempat tinggal Qin Qigong, Hou Tu dan lain-lain, dibangun menjadi benteng kiamat yang sangat bagus dengan menggunakan teknologi tercanggih di dunia. Di tengah-tengah pembicaraan, dia memanggil Lu Keren ke samping dan mengobrol dengannya sebentar. Lu Keren menyiapkan beberapa hal untuknya jika terjadi keadaan darurat. Waktunya telah tiba, yaitu malam hari. Shengjing mengirimkan mobil khusus untuk menyambut perwakilan dari berbagai daerah. Karena isu yang dibahas pada pertemuan ini sangat penting, hanya satu orang dari setiap wilayah yang diizinkan hadir. Dengan kata lain, hanya Zhang Yi yang bisa maju, sementara Deng Shentong hanya bisa menemaninya dan menunggu di luar. Namun hal ini tetap tidak dapat menghentikan rasa ingin tahu semua orang. Sekalipun mereka hanya menunggu di luar pusat konferensi, mereka berharap menjadi orang pertama yang mengetahui mengapa Shengjing mengumpulkan perwakilan dari 6 distrik dengan meriah. Setelah beberapa saat, mobil tiba di area inti Shengjing. Terdapat sebuah kota di dalam kota Shengjing. Di dalam kota Kekaisaran Ming,
Terdapat pula kota sains dan teknologi tempat hanya lembaga-lembaga kekuasaan tingkat tinggi yang tinggal dan bekerja. Setelah memasuki gerbang kota, Zhang Yi terkejut karena suhu di sana mencapai lebih dari 20 derajat. Selain itu, lantainya terbuat dari material khusus yang anti-reflektif. Teknologi pemasangannya sangat canggih sehingga kau bahkan tidak dapat melihat celah di antara kedua lantai. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa setelah serpihan salju besar jatuh dari atas kepalanya, serpihan itu tampaknya dipengaruhi oleh sesuatu dan melayang ke kedua sisi. Tak satu pun dari mereka dapat masuk dalam area ini. Aku tidak percaya Sheng Jing telah membangun kota sains dan teknologi yang sepenuhnya tertutup di sini. Bahkan Zhang Yi, Deng Shentong dan yang lainnya yang berpengetahuan sangat tersentuh ketika melihat pemkaungan ini. Tempat ini meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi dan sepenuhnya dibungkus dengan bahan khusus, seperti telur besar. Selain itu, dalam rentang ini, pemanasan menyeluruh dapat dicapai. Tapi bagaimanapun juga, ini wilayah utara. Kehilangan pemanas sama saja dengan kehilangan nyawa. Zhang Yi sangat memahami hal ini. Kalau dipikir-pikir lagi, energi yang dibutuhkan untuk melakukan ini benar-benar merupakan angka astronomis untuk kekuatan setelah kiamat. Meta biji. Zhang Yi bergumam. Satu-satunya penjelasan adalah mineral misterius yang mereka temukan 10.000 meter di bawah bumi. Tidak mengherankan jika Zhu Zheng begitu bersemangat ketika menyebutkan jenis mineral ini. Saat melihat kota sains dan teknologi ini, Zhang Yi mengerti lebih banyak lagi. Li Yangyang memimpin jalan bagi Zhang Yi dan yang lainnya, dan secara pribadi mengirim Zhang Yi ke pintu aula konferensi. Hanya kau yang diizinkan masuk ke sini. Untuk tamu lainnya, silakan tunggu di ruang sebelah. Senyum Li Yangyang yang elegan dan lembut. Saat matanya melewati Fatisu, senyumnya sedikit lebih dalam. Jantung Fatisu tak kuasa menahan detak lebih cepat, dan senyum konyol muncul di wajahnya. Zhang Yi berbalik dan berkata kepada Deng Shentong, You Kr dan yang lainnya, aku masuk dulu, kau tunggu saja di sini. Namun ada satu orang yang tiba-tiba hilang dari kerumunan, yaitu Yang Xinxin. Pada saat ini, Yang Xinxin sudah berada di bawah bayangan Zhang Yi. Adapun Jing Wei, dia selalu menjunjung tinggi semangat profesional seorang penjaga rahasia dan tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Bila diperlukan, dia juga bisa menjadi senjata rahasia Zhang Yi. Zhang Yi agak pintar dan IQ-nya cukup tinggi, tetapi karena pengalaman hidupnya yang terbatas, dia tidak kaui menghadapi situasi yang penuh intrik dan setiap kata mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Jadi membawa Yang Xinxin akan sangat membantunya. Zhang Yi melangkah ke aula konferensi yang besar. Yang lainnya dipimpin oleh Li Yangyang ke ruang tunggu sebelah. Si gendutsu terbatuk, berjalan ke sisinya, dan menepuk konsol permainan di sakunya. Li Yangyang menutup mulutnya sambil tersenyum dan berbisik lembut di telinganya, tunggu sebentar. Fatisu mengangguk senang, melihat senyum manis Li Yangyang, Fatisu merasa bahwa ia telah bertemu cinta sejati. Karena ini adalah pertama kalinya di dunia ini seorang gadis bisa menatap matanya langsung dan tersenyum lembut. Li Yangyang tidak berpura-pura, karena keterampilan bermain game adalah kelebihan Fatisu, dan mustahil bagi Li Yangyang untuk berpura-pura menjadi seorang pecandu game di depan seorang pecandu yang sudah mati. Dia tipe orang yang aku suka. Fatisu berpikir manis dalam hatinya. Saat Zhang Yi masuk ke ruangan, dua orang sudah pergi. Mereka adalah Han Shanzuo dari wilayah timur laut dan Paji Gesang dari wilayah barat daya. Han Shanzuo mengenakan jaket kulit hitam dan duduk di kursi dengan kaki disilangkan, tampak sangat acuh tak acuh. Perutnya buncit, dan saat Zhang Yi melihatnya, dia tak dapat berhenti berpikir tentang kata Kibaokai yang ada di rumah. Tahukah kau, mereka benar-benar mirip. Paji Gesang 2 kali lebih gemuk daripada Han Shanzuo. Tubuhnya yang gemuk terhimpit di kursi. Meskipun kursi terbesar telah disiapkan khusus untuknya, kursi itu tetap terasa sangat sesak. Setelah melihat Zhang Yi, keduanya pun saling menyapa.
Paji Gesang mengangguk sopan dan berkata, "Tuan Keyes." Zhang Yi mengangguk, "Roti panggang Paji." Han Shanzuo melambaikan tangan pada Zhang Yi dengan acuh tak acuh. "Hei, anak muda." Zhang Yi mengangguk. "Lu ya dari wilayah timur laut, aku sudah banyak mendengar tentangnya." Han Shanzuo terkekeh dan berkata, "Aku sudah lama mendengar tentangmu, tapi kita sangat jauh. Kurasa ini pertama kalinya kau mendengar tentangku." Zhang Yi mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan senyum. Orang ini kelihatannya ceroboh, tetapi kepribadiannya tidaklah buruk. Dia berjalan dengan tenang dan menemukan kursi untuk diduduki. Waktu yang disepakati adalah pukul 7 malam, dan sudah hampir waktunya. Setelah beberapa saat, perwakilan dari wilayah Barat Laut dan wilayah Laut Cina Timur juga tiba. Zhang Gong dan Jiang Han datang ke sini bersama. Mereka adalah saudara kandung yang tumbuh bersama. Mereka jarang bertemu sekarang, jadi wajar saja kalau mereka harus mengobrol. Kemunculan busur panjang itu sontak membuat suasana di tempat kejadian menjadi tegang. Semua orang memkaungnya dan Zhang Yi, seolah-olah mereka sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Namun, Zhang Changgong tampak mengabaikan Zhang Yi. Ia hanya menarik kursi untuk Jiang Han seperti seorang pria sejati dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Jiang Han tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah Zhang Yi, hanya melihat Zhang Yi yang tengah menatapnya sambil tersenyum. Zhang Yi mengetahui bahwa informasi pribadinya telah diberikan kepada Zhang Gong oleh Jiang Han. Namun, wilayah Laut Cina Timur tidak memiliki semua informasi tentangnya. Karena pertempuran di Qingdao, Zhang Yi tidak menunjukkan kekuatan penuhnya sama sekali. Setelah semua orang dari 5 distrik tiba, orang-orang dari distrik Dongdao dan Shengjing juga datang. Jenderal Shang Daoyu dari pengawal Longming keluar dari belakang ditemani seorang pria paruh-baya berambut bunga-bunga, dan semua mata tertuju padanya. Kemudian dia tahu bahwa ini adalah Compound Distrik pertama, Qin Qigong. Di kuil bumi, Guan Longyue mengenakan piyama hitam dan duduk di tempat tidur empuk sambil memeluk lututnya. Rambut hitam panjangnya tergerai bagai air terjun, dan video yang diproyeksikan di depannya persis memperlihatkan orang-orang di pusat konferensi pada saat itu. Penampakan setiap orang terlihat jelas di depan matanya. Shang Dao memperkenalkan Qin Qigong dan semua orang yang hadir, lalu Qin Qigong duduk di kursi pertama, sementara Shang Dao berdiri di belakangnya, tampak seperti seorang penjaga. Saat makan malam, hidangan-hidangan terlezat dihidangkan kepada perwakilan dari masing-masing daerah malam itu. Belum lagi di masa kiamat, bahkan sebelum kiamat, hidangan-hidangan ini adalah makanan yang orang biasa bahkan tak berani bayangkan. Namun, jelas bahwa pikiran semua orang tidak tertuju pada makanan. Mereka ingin tahu mengapa Qin Qigong memanggil mereka ke sini. Dan rahasia macam apa yang tersembunyi di bawah pegunungan Qinling, dan seberapa besar manfaat yang bisa didapatnya. Setelah bersulang dan memberi salam beberapa kali, Han Shanzuo berbicara terlebih dahulu. "Qin Shuai, kami telah memanggil orang-orang dari 6 distrik di sini kali ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari kami? Katakan saja." Han Shanzuo orangnya riang, tapi dia membantu orang lain dan menyelamatkan banyak masalah. Zhang Yi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Qin Qigong yang berada di tengah. Qin Qigong meletakkan gelas anggur di tangannya dan perlahan berkata, "Aku yakin kalian semua telah melihat pecahan biji yang kami kirim ke setiap distrik kan? Ini adalah zat yang baru ditemukan, bukan salah satu unsur yang diketahui dalam tabel periodik. Zat ini mengandung energi yang sangat besar. Satu keping saja dapat melepaskan energi ribuan kali lipat dari minyak dengan volume yang sama. Pegunungan Qinling adalah urat nadi kerajaan Huasu. Bawah tanahnya sangat luas. Setelah kiamat, kami menemukan misteri besar darinya. Dengan wilayah Shengjing yang kita miliki saja, kita bahkan tidak dapat menjelajahi sepersepuluhnya. Oleh karena itu, kami bermaksud meminta 5 wilayah untuk bergabung dalam pengembangan pegunungan Qinling dengan semangat mempertimbangkan kepentingan negara.
Jika begitu, Zhang Yi memegang gelas anggur di tangannya dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Pernyataan ini mirip dengan apa yang dia, Zhu Zheng, dan Deng Shentong spekulasikan. Wilayah Shengjing harus mencari bantuan dari wilayah lain karena menemui kesulitan di bawah pegunungan Qinling. Zhang Yi mendengarkan dalam diam dan tidak berniat berbicara. Li Changgong mengajukan pertanyaan pada saat ini. Wilayah Shengjing adalah yang terkuat di negeri Huasu. Kalian memiliki 3 alien setingkat Epsilon, dan kekuatan militer kalian jauh melebihi kami. Jika kau bahkan tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bagaimana kami bisa membantu? Lagi pula, tiba-tiba dia tersenyum. Apa yang ada di bawah pegunungan Qinling? Kau belum memberi tahu kami. Di bawah tatapan orang banyak, Qin Qigong juga menjawab pertanyaan mereka. Semuanya, tolong lihat. Dia menunjuk ke depan, dan tiba-tiba sebuah proyeksi 3 dimensi terbentang di depan ruang konferensi. Cahaya dalam proyeksi sangat kabur, seolah-olah diambil menggunakan peralatan khusus di lingkungan gelap. Namun samar-samar kau dapat melihat 2 monster besar dan ganas. Mereka adalah 2 monster besar berbentuk kelabang, satu berwarna hitam pekat dan yang lainnya berwarna merah darah. Kau dapat merasakan kengeriannya hanya dengan menonton videonya. Qin Qigong menatap mereka dengan ekspresi serius. Gambar ini dikirim kembali oleh Shen Yuanzi, Compound Garnison yang dikirim oleh wilayah Shengjing ke pegunungan Qinling. Dia bertemu 2 monster tingkat Epsilon di bawah tanah di tambang Yuan. Kami menyebut monster-monster ini kelabang tanah. Mereka jantan dan betina, dan mereka dapat menggali menembus tanah dan bebatuan yang paling keras sekalipun, bergerak bebas bahkan hingga 10.000 meter di bawah tanah. Tak hanya itu, kemampuan reproduksi mereka juga luar biasa. Menurut perkiraan kami, induk serangga ini dapat bertelur 1.000 butir setiap hari. Telur-telur itu menetas dalam waktu kurang dari seminggu, dan dengan menggerogoti biji unsur, mereka dapat tumbuh hingga 5 meter dalam 10 hari. Li Changyi berkata perlahan, merekalah yang memaksa pekerjaan pertambangan di distrik Shengjing dihentikan kan. Qin Qigong mengangguk. Zhen Yuanzi tidak bisa menangani masalah sebesar ini sendirian. Lagi pula, kita bertarung jauh di dalam gua. Serangga bawah tanah ini punya keunggulan bawaan. Dan setiap hari kami berhenti bekerja, kami menghadapi kerugian besar. Zhang Yi tersenyum dan berkata, 3 Epsilon di Shengjing tidak dapat menyelesaikannya. Qin Qigong tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini. Jika Shengjing mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang sarang serangga ini, mungkin bukan hal yang mustahil untuk menang. Jika itu terjadi, Shengjing tidak akan mendapatkan apapun. Dan melakukan hal itu sangat berisiko. Han Shanzuo mengangkat alisnya, aku mengerti. Jadi, kau memanggil kami ke sini hanya untuk berbagi risiko dengan kau. Qin Qigong mengangguk. Ya, benar. Jujur saja, kita tidak mampu menanggung risiko menyerang ruang bawah tanah sendirian. Jika kita bekerja sama, kita tidak hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan operasi, tetapi bahkan jika misi gagal, risikonya akan ditanggung bersama dan lebih dapat diterima. Tentu saja, risiko dan imbalannya sama. Jika kalian bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ini, kalian masing-masing akan bisa mendapatkan bagian dari tambang Yuan. Shang Daowen menambahkan, berdasarkan eksplorasi kami saat ini, cadangan tambang Qinling Yuan kira-kira setara dengan 200 miliar ton minyak. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi wajah orang-orang di kursi 7 berubah secara nyata. 200 miliar ton minyak? Zhang Yi juga sedikit terkejut. Ia bahkan curiga ada yang salah dengan telinganya. Apa ia salah dengar? Namun, suara yang sin-sin datang dari komunikator. Cadangan ini sangat wajar, ladang minyak terbesar yang ditemukan di barat laut negara aku memiliki cadangan terbukti sebesar 14 miliar ton. Penemuan tambang Yuan setara dengan menemukan ladang minyak raksasa yang lebih mudah ditambang dan diangkut. Zhang Yi menyesap anggur di gelas.
Itu setara dengan energi 20 miliar ton minyak. Bahkan jika setengahnya didistribusikan ke wilayah Jiangnan, ia masih bisa mendapatkan energi 10 miliar ton minyak. Tentu saja, siklus penambangan adalah masalah, tetapi itu juga berarti bahwa Zhang Yi akan memiliki pasokan energi yang stabil di masa mendatang. Ini sepenuhnya memecahkan masalah energi Tianhai. Dia tetap tenang. Risiko dan manfaat hidup berdampingan, dan orang-orang mengatakan kepadanya secara terus terang bahwa bisnis ini tidak mudah dilakukan. Dia melihat dua kelabang besar dan ganas dalam proyeksi itu. Qin Shuai, seberapa kuat kedua monster ini? Zhang Yi bertanya. Qin Qigong menjawab, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan bawah tanah, kami memperoleh data berikut. Indeks kemampuan serangga raja adalah 18.000 poin, dan indeks kemampuan serangga ratu adalah 16.000 poin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Qigong, ekspresi semua orang yang hadir menjadi jauh lebih serius. Karena kedua kelabang Ipsilon itu benar-benar kuat dan sulit diatasi. Tidak mengherankan, wilayah Shengjing perlu meminjam personel dari wilayah lain untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Namun, Zhang Yi ragu-ragu. Ia memikirkannya, tetapi tidak mengatakannya untuk sementara waktu. Lagi pula, dia tidak pekaui dalam intrik politik, dan jika dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, itu hanya akan membuatnya terlihat tidak pengertian. Dari awal hingga akhir, Paji Gesang dan Jiang Han tidak berbicara sepatah kata pun. Dalam hal kekuatan dan status, mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara saat ini, dan mereka mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hati mereka. Mereka datang ke sini hanya untuk mendengarkan, lalu mereka harus kembali dan melapor kepada orang yang bertanggung jawab di wilayah tersebut agar mereka dapat mengambil keputusan. Qin Qigong mengangkat gelas anggur di tangannya dan berkata kepada semua orang dengan wajah tulus. Semuanya, aku harap kau mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Jika kau bersedia berpartisipasi dalam operasi ini, kami sangat menyambut kau. Ya. Ia mengganti topik pembicaraan dan tatapannya menyapu semua orang tanpa terasa, terutama berhenti sejenak ketika ia melewati perwakilan dari wilayah Barat Daya dan wilayah Laut Cina Timur. Yang kita butuhkan adalah kekuatan tempur setingkat Ipsilon. Jika kalian tidak berniat mengirimkan pasukan tingkat atas untuk berpartisipasi dalam operasi ini, kalian tidak punya pilihan selain mundur. Masalah utama yang mereka hadapi masih suku kelabang di bawah jurang. Untuk dapat masuk jauh ke dalam bumi guna menghadapi mereka dan memungkinkan penambangan tambang unsur berlanjut, orang kuat setingkat Ipsilon harus turun. Tidak peduli seberapa banyak orang lain yang ada, begitu mereka memasuki wilayah kelabang, mereka hanya bisa menjadi makanan. Ada kaungan penuh pertimbangan di mata Jiang Han, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Namun, jelas bahwa wilayah Laut Cina Timur tidak dapat berpartisipasi dalam operasi ini. Dia belum berhasil mencapai Ipsilon, dan Xuanwu tidak bisa meninggalkan laut, jadi operasi ini harus dibatalkan. Paji Gesang mengelus jenggot di dagunya sambil tersenyum. Tidak dapat diduga apa yang sedang dipikirkannya. Lagi pula, orang yang benar-benar membuat keputusan bukanlah dia, tetapi 4 federasi keluarga besar di wilayah Barat Daya. Zhang Yi, Zhang Changgong, dan Han Shanzuo semuanya memiliki ekspresi bijaksana, tampaknya mempertimbangkan pro dan kontra situasi. Pada saat ini, Zhang Yi mengajukan pertanyaannya sendiri. Berapa banyak kekuatan yang akan dikerahkan distrik Shengjing untuk operasi ini? Qin Qigong melirik Zhang Yi dan berkata sambil tersenyum, penjaga lembah Wuyou di pegunungan Qinling, dan lebih dari selusin penjaga naga Ming dengan indeks kemampuan lebih dari 9.300 poin. Ketika kata-kata ini diucapkan, Zhang Yi, Li Changgong, Jiang Han dan yang lainnya semua membelalakan mata mereka dan saling memekaung dengan tak percaya. Distrik Shengjing sungguh murah hati, dengan santainya menunjuk lebih dari selusin pria kuat yang dapat menjabat sebagai kapten dan komkaun armada di distrik lain.
Jika dihitung dengan cara ini, kekuatan sebenarnya distrik Shengjing pastilah mengerikan. Zhang Yi berpikir dalam hati, apakah ini imbalan besar yang didapat dari akses eksklusif ke area misterius? Mengerikan, sungguh mengerikan. Ia teringat ketika mereka berada di Pulau Bintang, sumber para dewa di lembah kabut muncul, yang memang memberi mereka keuntungan besar. Mereka hanya mencari di sekitar pinggiran lembah kabut, dan menemukan sejumlah besar peri sumber energi yang mengandung energi yang kuat. Selama hampir 1 tahun Shengjing menguasai daerah misterius di bawah pegunungan Qinling, aku tidak tahu berapa banyak hal baik yang diperolehnya dari sana. Han Shanzuo mengusap jari-jarinya yang tebal dan menatap Qin Qigong dan biksu itu. Kau bilang akan memberi kami 10% sumber daya di pegunungan Qinling. Benarkah? Senyum di wajah Qin Qigong semakin dalam. Shang Daowen membetulkan kacamatanya dan berkata pelan, sumber daya yang kita bicarakan hanya merujuk pada mineral yang ditemukan di bawah pegunungan Qinling. Dengan kata lain, mereka menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar mineral di bawah pegunungan Qinling. Ada juga beberapa hal yang tidak diketahui orang luar. Setiap orang yang hadir memiliki kaungan yang berbeda-beda, dan mereka semua memiliki agendanya sendiri. Qin Qigong berdeham. Semuanya, jangan terburu-buru. Ayo makan dulu. Kalian bisa pergi dan membahasnya perlahan. Kalau ada ide, beri aku jawabannya. Tapi aku harap kau bisa membalas aku dalam 3 hari. Lagi pula, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Sekalipun tambang berhenti menambang sehari saja, kita akan menderita kerugian besar. Dia menyesap anggur tua itu dan berkata dengan tenang, bukannya distrik Shengjing kita tidak mampu memecahkan masalah ini. Kita hanya ingin menghindari beberapa risiko. 1 atau 2 orang pembantu saja sudah cukup. Arti kalimat ini sangat jelas. Kelima wilayah kau harus mempertimbangkan hal ini dengan saksama. Selain wilayah Laut Cina Timur yang dibatasi oleh ketentuan dan tidak dapat dijual, masih ada 4 wilayah yang memiliki Ipsilon. Namun jika kau datang terlambat, bukan kau yang harus mengalaminya, dan mungkin kesempatan ini akan hilang. Dan 1% biji itu tidak ada hubungannya denganmu. Semua orang saling memkaung dan mata mereka berubah lagi. Namun pada saat itu, si penatua tiba-tiba meletakkan gelas anggur di tangannya. Aku dapat menjanjikan bahwa wilayah barat laut akan berpartisipasi dalam aksi ini. Kata-kata tiba-tiba dari kepala menteri itu mengacaukan rencana banyak orang. Awalnya, semua orang ingin memikirkannya lagi dan menunggu serta melihat situasinya. Siapakah yang mengira dia akan begitu tegas? Qin Qigong juga menatap kakak laki-lakinya dengan senyum di wajahnya. Gou Chen memang berasal dari keluarga militer. Dia tegas dan teguh. Orang-orang berdecak kagum karena setiap generasi memiliki orang-orang berbakat, dan yang tua tergantikan oleh yang muda. Kata-kata Qin Qigong menggugah pikiran. Ia dan Changi sama-sama komkaun daerah, tetapi ia tidak menyebut Changi sebagai panglima tertinggi. Terlebih lagi, kalimat berikutnya jelas merujuk pada penggunaan kekuatan oleh Changi untuk merebut kekuasaan. Namun, Changi tidak dapat membantahnya. Bagaimanapun, baik dari segi status maupun riwayat hidupnya, ia jauh lebih rendah daripada komkaun veteran Qin Qigong. Tatapan mata tetua itu agak muram. Ia menggenggam gelas anggur di tangannya dan berkata dengan suara berat. Tapi kalau kau mau aku ikut acara ini, aku punya syarat. Mata Qin Qigong sedikit menggelap, dan Zhang Yi juga mengangkat kepalanya, menatap kakak laki-lakinya dengan ekspresi tenang. Sang sesepuh menatap Zhang Yi seperti dugaannya, tatapan matanya yang tajam bagaikan 2 pedang yang menusuk wajah Zhang Yi. Perseteruanku dengan Keyes harus diselesaikan dulu. Kalau tidak, baik aku maupun dia tidak akan bisa saling percaya. Aku harap distrik Shengjing dapat menjadi tuan rumah pertarungan antara aku dan Keyes. Kapten, aku bisa menjamin demi kehormatan militer aku bahwa aku tidak akan merenggut nyawanya. Ini pertempuran kehormatan, jadi berhentilah saat dibutuhkan. Jika Qin Shuai dapat menyetujui permintaan ini,
atau setidaknya tidak terlibat dalam pertempuran di antara kita, aku akan setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Mata Zhang Yi berangsur-angsur menjadi tajam. Tuanku, apa yang akan terjadi akhirnya telah terjadi. Pada akhirnya, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun dan ingin menginjak Zhang Yi untuk mengamankan posisinya sebagai Raja Barat Laut. Dalam sekejap, semua orang yang hadir memkaung Zhang Yi dan Li Changgong. Qin Qigong dan Biksu Daowen menatap tajam, tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Sebagai negara tuan rumah, mereka tentu tidak ingin melihat perwakilan dari wilayah Barat Laut dan wilayah Jiangnan bertempur. Namun kini, mereka sungguh membutuhkan dukungan Li Changgong. Qin Qigong berkata perlahan, aku menghormati pendapat yang mulia Kees dari wilayah Jiangnan tentang masalah ini. Selama dia tidak setuju, tidak ada seorang pun di Shengjing yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Qin Qigong mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Dia ditempatkan di wilayah tengah negara Huasu dan merupakan panglima tertinggi di distrik terbesar. Orang-orang di negeri Huasu sangat menghargai wajah, dan semakin tinggi status dan kedudukan mereka, semakin mereka memedulikannya. Apapun yang terjadi, Qin Qigong tidak akan pernah meninggalkan prinsip dasar. Namun, Zhang Yi menatap Li Changgong, dan tatapan mereka bertabrakan di udara, dan udara dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat. Li Changgong memiliki tatapan mata yang tajam, sombong, suka mendominasi, dan memiliki sikap sombong. Dia tidak bermaksud bertindak seperti itu wajar saja. Sebagai keturunan jenderal, sifat mendominasi sudah ada sejak lahir, status yang diwarisi melalui garis keturunannya. Zhang Yi tidak terburu-buru berbicara. Pada saat ini, dia sudah terbakar amarah, tetapi dia tahu bahwa semakin sering seperti ini, semakin dia perlu bersikap rasional. Jika kau tidak berhati-hati, kau akan terjebak dalam perangkap orang lain. Segala sesuatu dapat dilakukan satu kali, tetapi tidak dapat dilakukan berulang-ulang. Li Changgong memaksa Zhang Yi untuk mengungkapkan posisinya. Ini sudah ketiga kalinya hari ini. Jika Zhang Yi menghindar lagi, bahkan jika pertempuran tidak dimulai, ia akan menjadi bahan tertawaan dan pengecut di mata orang-orang mulai sekarang. Adapun Li Changgong, dia mengalahkan musuh tanpa bertarung dan mendapatkan ketenaran besar dengan menginjak kepala Zhang Yi. Lagi pula, saat ini, baru setengah tahun sejak Zhang Yi menjadi terkenal di Pulau Bintang dan nama Kees dikenal di seluruh Laut Cina Timur. Namun Li Changgong tidak terlalu terkenal di dunia luar. Jika Zhang Yi mundur, itu berarti semua usahanya sejauh ini akan sia-sia pada Li Changgong. Ini adalah konspirasi terbuka. Jika dia melawan, dia akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Li Changgong. Sekalipun dia tidak bertarung, Li Changgong tetap akan menghasilkan uang. Zhang Yi perlahan meletakkan gelas anggur di tangannya. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Yi menatap Li Changgong dengan jijik dan berkata perlahan, "Kau bilang kau akan melawanku? Li Changgong, kau terlalu sombong. Kau pikir kau siapa? Apa kau terlalu banyak minum angin dan pasir barat laut? Orang-orang memanggilmu Raja Barat Laut 2 kali, dan kau sudah gila." Mata Li Changgong berkilat dingin. "Haha, apa kau hanya kawi bicara? Kalau kau tidak berani melawan, bilang saja kau takut. Aku pasti tidak akan mempermalukanmu." Lagi pula, dia mengangkat gelas anggur di tangannya dan menjabat Maotai yang berusia 60 tahun. "Aku, Li Changgong, tidak akan repot-repot berdebat dengan tikus pengecut seperti itu." Zhang Yi tersenyum tipis, dia mengetukkan tangannya pada meja di depannya. "Kebetulan sekali. Aku juga benci pria tanpa nyali. Karena kau memohon padaku untuk bertarung denganmu, aku bisa memenuhi permintaanmu yang sederhana itu. Tapi aku tidak bermain dengan anak-anak. Kalau kau mau bertarung, kau harus memberikan hadiah." Zhang Yi tiba-tiba menjadi ganas. Tatapannya tajam seolah ingin memakan seseorang. "Kita semua Ipsilon. Karena kita harus menentukan pemenangnya, kita tidak boleh menahan diri. Jadi,
Aku akan mempertaruhkan nyawaku denganmu. Pemenangnya akan hidup, dan yang kalah akan mati. Dia menatap Li Changgong dengan mata terpaku. Taruhan besar yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Zhang Yi sebenarnya ingin mempertaruhkan nyawanya sejak awal. Ini sama saja dengan membalikkan meja. Paji Gesang dari wilayah Barat Daya sudah mulai menyeka keringatnya dengan sapu tangan. Wajah Zhu Kue pun memucat, dan ia menatap Zhang Yi dengan gelisah. Seperti yang diharapkan, ekspresi wajah Chang'e sedikit berubah. Mempertaruhkan nyawamu? Meskipun dia mengira Zhang Yi sudah menjadi incarannya, situasinya akan sangat berbeda jika ini menjadi masalah mempertaruhkan nyawanya. Kompetisi adalah kompetisi, dan mempertaruhkan nyawa berarti mempertaruhkan nyawa. Kita semua adalah Ipsilon, jika kita berjuang demi hidup kita tidak boleh memberi ruang bagi belas kasihan dan mencari cara untuk membunuh pihak lain demi mengakhirinya. Bahkan jika dia menang, dia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh Zhang Yi. Serangan balik oleh prajurit kuat sekelas Ipsilon tanpa mempedulikan kematiannya sendiri bukanlah hal yang main-main. Han Shanzuo menatap Zhang Yi dan tak dapat menahan diri untuk mengacungkan jempol padanya. Anak baik, kau benar-benar menyebalkan. Aku mengagumimu. Qin Qigong segera melangkah maju untuk meredakan situasi. Hundun, Gou Chen, kalian berdua tenanglah. Dunia sedang kacau saat ini, dan bangsa Huasu membutuhkan pilar-pilar seperti kalian untuk menopangnya. Jika ada di antara kalian yang terbunuh atau terluka, itu akan menjadi kerugian besar bagi bangsa Huasu. Tidak apa-apa untuk bertarung sebentar. Tapi jangan bertarung demi nyawamu. Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. Dia tersenyum dan menatap orang tua itu dengan kaungan mengejek. Mengapa, Panglima tertinggi kau takut? Dia membanting meja dan berkata, bukankah kau begitu hebat tadi? Kepala perwira itu berteriak dengan suara berat, Zhang Yi, apa kau benar-benar mencari kematianmu sendiri? Kekuatanmu hanya 13.000 poin. Kenapa kau mau melawanku sampai mati? Zhang Yi berskaur sembarangan di kursi, dan di depan semua orang, dia bahkan meletakkan kakinya di atas meja, dengan telapak kakinya menghadap pinggangnya. Saat ini hubungannya telah retak dan dia tidak peduli lagi dengan citranya. Dia hanya tokoh kecil di kota Tianhai. Putra tertuanya berasal dari keluarga militer dan merupakan putra surga yang bangga. Akan sangat bodoh jika Zhang Yi peduli dengan citra dan wajahnya. Kalau aku bisa mati bersamamu, aku tidak akan kehilangan apapun. Kau adalah komkaun wilayah barat laut. Sekalipun aku tidak bisa membunuhmu, percayalah, aku akan membuatmu menderita rasa sakit yang tak terlupakan. Tatapan mata Zhang Yi penuh dengan kekejaman, dan dia tampak seperti orang putus asa. Bahkan sesepuh itu tertegun sejenak oleh aura Zhang Yi. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya dengan Zhang Yi. Karena ia memiliki ketenaran, kekuasaan, uang, kecantikan. Hampir segalanya, jauh lebih banyak daripada manajer gudang kecil di kota Tianhai ini. Ia tidak mampu untuk kalah, dan meskipun kemenangannya menyedihkan, ia tidak menganggap itu sepadan. Kau hanya orang gila. Komkaun itu menunjuk Zhang Yi dengan marah dan berteriak, wajahnya memerah. Lagi pula, Panglima tertinggi wilayah barat laut masih muda, dan pertahanannya masih rapuh. Qin Qigong tertawa dalam hatinya. Lagi pula, dia masih saja sembrono dan tidak sabaran. Pada saat ini, Zhang Yi tiba-tiba menyilangkan tangannya dan memasang ekspresi malas. Kau ketakutan setelah sedikit ketakutan. Apalagi yang bisa kukatakan kalau kau memang berani? Perubahan ekspresi Zhang Yi yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir merasa lega. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak dapat menahan tawa. Gaya bermain Zhang Yi sangat nakal. Di antara semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang bisa bermain seperti ini. Karena dialah satu-satunya yang tidak punya identitas dan latar belakang apapun, hanya orang kecil dari lapisan masyarakat paling bawah,
maka dia tidak punya apapun yang perlu dikhawatirkan dan tidak punya banyak kekhawatiran. Dia berani mempertaruhkan nyawanya saat itu juga, tetapi tidak ada orang lain yang bisa mengambil keputusan seperti itu. Tawa orang banyak berubah menjadi ironi pahit di mata pemimpin yang baru saja meraih kekuasaan. Zhang Gong memegang gelas anggur di tangan kirinya, dan dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatannya. Jika tidak, gelas anggur yang berharga ini akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Namun, ia tak mampu melakukannya. Ia seorang bangsawan, lahir dari keluarga luar biasa, dan anak takdir. Ia harus mempertahankan keanggunan aristokratnya. Namun mentalitasnya telah dirusak oleh Zhang Yi. "Keyes, kau mau mempertaruhkan nyawamu denganku? Baiklah, baiklah, aku akan bertaruh denganmu." Berdarah panas, Changgong mengucapkan kata-kata ini kata demi kata sambil menggertakkan gigi untuk mempertahankan harga dirinya. Qin Qigong buru-buru bertindak sebagai pembawa damai lagi. "Gou Chen, Keyes, jangan impulsif. Kau sudah minum terlalu banyak." Ekspresinya berubah tegas. "Aku cuma bilang satu hal. Di distrik Shengjing, kalian tidak akan pernah diizinkan melakukan ini. Tidak hanya di sini, bahkan jika kau meninggalkan Shengjing, aku tidak akan pernah tinggal diam dan menyaksikan pertikaian internal di Huasu. Jika ada yang berani membunuh rekan senegaranya, distrik Shengjing kami tidak akan pernah membiarkannya pergi." Qin Qigong adalah seorang pemimpin militer veteran negara bagian Huasu. Ketika dia marah, Zhang Changgong dan Zhang Yi harus diam dan memberinya sedikit muka. Zhang Yi tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku khawatir aku harus mengundurkan diri dari kegiatan ini." Zhang Yi mendorong gelas anggur di tangannya ke atas meja. "Aku tidak ingin menjadi rekan satu tim dengan orang seperti ini." Zhang Yi melirik busur panjang itu sambil tersenyum. Qin Qigong sedang sakit kepala saat ini. Jelaslah bahwa kondisi objektif tidak memungkinkan wilayah Laut Cina Timur untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Wilayah Barat Daya hanya mengirimkan orang peringkat ketiga, dan ditambah dengan situasi lokal yang rumit, harapannya pun semakin menipis. Jika insiden antara Zhang Yi dan Li Changgong tidak dapat ditangani dengan baik, jelaslah bahwa keduanya tidak akan ikut serta dalam aksi tersebut. Ini bukan situasi yang ingin mereka lihat. Qin Qigong menatap mereka berdua, berpikir sejenak, lalu membanting meja. "Dasar menyebalkan. Kalian berdua bocah nakal itu jago berkelahi, apa kalian tidak bisa membela negara kalian dengan damai bersama-sama? Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan seperti cara militer. Gou Chen, Keyes, jika kalian punya dendam, ayo kita lawan dan selesaikan. Tapi mari kita perjelas dulu. Ini pertarungan sampai tidak ada yang terluka. Bagaimana menurutmu?" Qin Qigong dapat melihat bahwa pertempuran antara Zhang Changgong dan Zhang Yi tidak dapat dihindari. Jika kau tidak berjuang hari ini, kau hanya akan berjuang lebih keras nantinya. Lebih baik menyiapkan panggung dan membiarkan mereka bertarung sepuasnya. Setidaknya Shengjing bisa mengawasi dan mengendalikan mereka. Changgong berkata dengan suara berat, "Jenderal Qin telah berbicara, dan aku tidak keberatan." Zhang Yi menggosok-gosokkan jari-jarinya dan melirik busur panjang itu dengan penuh arti. "Baiklah kalau begitu. Tapi aku tidak akan bertarung sia-sia. Harus ada hadiahnya." Dia menyilangkan tangannya di atas meja dan berkata dengan tegas, "Kalau kau ingin aku bertindak, pasti ada harga yang harus dibayar. Aku setidaknya ahli setingkat Ipsilon. Kalau aku menyerang siapapun yang ingin melawanku, betapa memalukannya itu. Aku menuntut agar wilayah Barat Laut membayar aku biaya kehadiran." Semua orang terkejut dengan kepicikan Zhang Yi. Bahkan Guan Longyue, yang menyaksikan kejadian di balik layar, memiringkan kepalanya dan menatap Zhang Yi dengan tatapan ingin tahu. Han Shanzuo tak kuasa menahan diri untuk membanting meja. "Hahaha. Bro, kau berbakat sekali. Kau pasti penjahit di kehidupan sebelumnya." Jiang Han juga ingin tertawa, tetapi mengingat suasana di tempat kejadian,
dia terpaksa menahannya. Tetapi cara dia berusaha menahan tawanya sungguh sulit ditonton. Dahi Li Changgong penuh dengan garis-garis hitam. Qin Qi berkata kepada Li Changgong sambil tersenyum, "Keponakan, lihat, mereka sudah sepakat untuk melawanmu. Apakah kau ingin menunjukkan dukunganmu?" Li Changgong menggertakkan giginya, menatap Zhang Yi, dan berkata, "Tian, aku akan memberimu persediaan senilai 100 juta. Apakah itu cukup?" Zhang Yi mengerutkan kening. "Siapa yang kau pandang rendah? Kalau tetangga sebelah tahu ini, mereka pasti mengira wilayah barat laut negara Huasu kita tidak punya uang. Aku akan memberitahumu sebuah angka, 1 miliar. Li Changgong sangat marah hingga hampir meledak. "Sialan! Kau hampir mendapatkannya, kenapa kau tidak pergi dan merebutnya?" Zhang Yi menunjuknya dan berkata, "Hei, kau salah. Ini lebih buruk daripada merampok." Sebelum dibuat gila oleh Zhang Yi, Li Changgong akhirnya memperoleh perbekalan senilai 300 juta sebelum kiamat. Nilai dari kumpulan bahan ini pasti sudah meningkat berkali-kali lipat sekarang. Jadi Zhang Yi merasa cukup puas. "Bisakah kau melawanku sekarang?" Suara Li Changgong terdengar seperti orang sembelit yang berusaha keras menahan keinginannya untuk buang air besar dan mengeluarkan beberapa kata. Zhang Yi meneguk air dan berkata, "Aku tahu kau cemas, tapi jangan cemas. Bawakan aku perlengkapan yang kau janjikan dulu, baru kita bicarakan pertarungannya." Dia mengulurkan tangannya ke Li Changgong dan meminta perbekalan. "Di mana aku bisa mendapatkannya untuk kau sekarang?" Li Changgong murka, "Aku akan memberikannya kepadamu setelah pertempuran. Bagaimana mungkin aku, Panglima tertinggi wilayah Barat Laut, berutang 300 juta kepadamu untuk persediaan?" Zhang Yi menggelengkan kepalanya, "Kata-kata saja tidak cukup. Bagaimana kalau kau berubah pikiran?" Dia menunjuk kedua pedang panjang yang tidak pernah ditinggalkan Li Changgong. Itu adalah dua pedang panjang yang pengerjaannya sangat bagus. Inilah kecantikan dari sudut kaum pria. Bukan kecantikan yang mencolok dan tidak realistis, melainkan kecantikan yang penuh kekerasan dan aura pembunuh. Li Changgong menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras mengendalikan keinginannya untuk menghunus pedang dan menebas seseorang. Kesabarannya hampir mencapai batasnya. "Kau pikir aku bodoh? Dua pisau ini senjataku. Kalau kuberikan padamu, apa yang bisa kugunakan untuk melawanmu?" Li Changgong memegang pedangnya dan mencibir. "Setelah pertarungan, aku akan menyuruh seseorang mengambil perlengkapan untukmu, untuk menutupi biaya pengobatanmu." Qin Qi berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa, distrik Shengjing kita akan memberikan 300 juta pasokan." "Zhang Yi, kenapa kau tidak melawannya saja?" Zhang Yi mengangguk. "Baiklah, aku masih harus memberikan wajah pada distrik Shengjing." Semua yang hadir menghela napas lega, berpikir, kedua hal ini akhirnya berakhir, dan kita akhirnya bisa bertarung. Zhang Yi perlahan berdiri, dan semua orang hendak berdiri untuk menyaksikan pertempuran yang mendebarkan. Namun saat ini, Zhang Yi perlahan duduk kembali. "Ada satu hal lagi yang perlu aku tanyakan." Li Changgong mengepalkan tangannya erat-erat, dan setiap orang yang hadir bisa mendengar suara berderak dari tulang jarinya. Zhang Yi melirik Li Changgong dan berkata, "Karena aku sudah menerima bayaran penampilanmu, maka katakan padaku apakah aku benar-benar bertarung atau hanya berpura-pura." Li Changgong, "Sialan. Kalau saja tidak ada yang menahannya, Li Changgong pasti sudah menghunus pedangnya dan menyerang seseorang saat itu juga." Melihat suasananya hampir memanas dan hati Taoisme Li Changgong telah dipengaruhi olehnya, Zhang Yi berdiri sambil tersenyum. "Tutut-tutut, aku tahu apa yang terjadi. Aku akan menahan diri saat menyerang. Itu karena aku berhati lembut." Li Changgong berteriak serak bagaikan singa yang marah. "Siapa yang menyuruhmu mengalah? Jangan hentikan aku. Aku akan membunuhnya hari ini." Shengjing menyiapkan medan perang khusus untuk Zhang Yi dan Li Changgong.
Karena keduanya berada di level Epsilon, jika mereka bertarung tanpa kendali, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Oleh karena itu, lokasi yang dipilih adalah dataran Hebei Utara, beberapa mil jauhnya dari kota Shengjing. Pertempuran kelas Epsilon sangat langka, dan tidak semua orang memenuhi syarat untuk menyaksikannya. Faktanya, satu-satunya orang yang benar-benar pergi ke sana adalah mereka yang berada di aula perjamuan. Zhang Yi tidak ingin mereka menonton pertandingan itu, karena itu akan memperlihatkan kemampuannya kepada orang luar. Namun, keberadaan Qin Qigong dan lainnya diperlukan. Lagi pula, Zhang Yi tidak dapat menjamin bahwa ia dapat mengalahkan Li Changgong dengan cara apapun. Memiliki orang-orang seperti Qin Qigong seperti menambahkan polis asuransi jiwa. Soal kebocoran intelijen tentang kemampuan, itu adalah sesuatu yang tak terelakkan. Lagi pula, semua orang kemungkinan besar akan pergi ke pegunungan Qinling untuk bertindak bersama, dan mustahil untuk menyembunyikannya, bahkan jika kita mau. Namun, Qin Qigong tetap dengan tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikatakan di tempat akan dirilis pada hari itu juga dan tidak seorang pun diizinkan menyebarkannya keluar. Semua yang hadir setuju, lalu berdiri di kejauhan, menantikan dimulainya pertempuran besar ini. Faktanya, sulit untuk melihat pertempuran antara keduanya dengan mata telanjang. Jadi sistem pemantauan satelit global nebula harus digunakan. Termasuk Guan Longyue dari kuil Dewa Bumi, dia juga meringkuk dan duduk di selimut lembut, menatap tajam ke arah dua orang di dataran Jibei. Qin Qigong menyalakan alat komunikasi dan berkata kepadanya, "Jika perlu, kita mungkin tidak dapat menghentikannya tepat waktu, jadi kita harus bergantung padamu." Suara dingin Guan Longyue terdengar, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan mati selama aku di sini." Qin Qigong mengangguk dan merasa sedikit lega. Setelah semua orang cukup jauh, pertempuran dimulai tanpa seorang pun memberikan perintah. Tak seorang pun mampu memimpin dua prajurit Epsilon yang perkasa itu. Mereka yang datang hanyalah saksi pertempuran ini. Seperti disebutkan sebelumnya, sebelum pemenang diputuskan, tidak ada seorang pun yang akan campur tangan selama kematian orang tersebut tidak terlibat. Semua orang menatap layar proyeksi satelit besar di depan mereka dengan ekspresi yang sangat fokus. Menurut mereka, menyaksikan pertarungan antar master papan atas merupakan suatu proses pembelajaran. Memiliki kemampuan yang hebat hanyalah fondasi untuk menjadi orang yang kuat. Yang sama pentingnya adalah mempelajari cara menggunakan kemampuan kau secara fleksibel. Zhang Yi dan Li Changgong menjaga jarak 10 meter. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, lalu menggunakan tangan kanannya untuk mengeluarkan senapan runduk besar, Lei Li, dari angkasa asing. Senjata terbaik, kondisi terbaik, dan keterampilan penembak jitu yang paling sempurna. Jika Zhang Yi berada di puncak kekuatan tempurnya, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa ragu untuk menghadapi musuh kuat ini yang indeks kemampuannya mencapai 16.000 poin dan yang juga memiliki informasi pribadinya. Dia pasti akan membunuh. Mengenai apakah dia bisa menyelamatkan Li Changgong darinya, itu adalah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan Qin Qigong. Bagaimanapun, Zhang Yi tidak akan menunjukkan belas kasihan karena kekhawatirannya. Melacak segalanya mengunci sebidang ruang di depannya. Dalam 2 detik berikutnya, semua gerakan di depannya akan terekam olehnya. Senluo Wanchang membuka ribuan gerbang dimensi, sepertiganya membentuk polihedron besar untuk melindungi Zhang Yi sendiri. Percepatan spasial yang 60 kali lipat memungkinkannya mengejar, melarikan diri, dan menarik pelatuk dengan kecepatan tercepat setiap saat. Melihat pemkaungan ini, Qin Qigong tak kuasa menahan desahan. Tidak banyak orang di alam Epsilon yang bisa menggunakan senjata panas dalam pertempuran. Harus kuakui, Hun Dun memang berbakat. Yang lebih penting lagi, dia memiliki orang-orang berbakat di sekitarnya yang dapat menciptakan seperangkat peralatan seperti itu untuknya. Han Shanzuo berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, matanya dipenuhi rasa iri. Seperangkat senjata yang dibuat khusus dapat meningkatkan efektivitas tempur mutan sebesar 20%,
hingga 30%. Sebuah petir besar menyambar 10 kilometer jauhnya. Li Changgong tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi. Perasaan ini tidak asing baginya. Saat berlatih di barat laut, ia disergap sekawanan serigala mutan. Perasaan menjadi sasaran raja serigala di tengah malam persis seperti waktu dan tempat ini. Zhang Yi menarik pelatuknya tanpa ragu. Li Changgong memegang pedang panjang itu dengan kedua tangannya, dan sosoknya menghilang dari tempat itu seperti hantu. Dia merendahkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Zhang Yi dalam bentuk busur bagaikan raja serigala putih. Pelurunya terlalu cepat, Li Changgong terlalu cepat. Kecepatannya begitu cepat sehingga mustahil untuk ditangkap oleh mata telanjang. Semua orang yang menyaksikan kedua orang itu bertarung melalui video itu kebingungan. Hanya Han Shanzuo yang hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jiang Han sudah berkeringat deras. Dalam pertempuran tingkat Epsilon, setiap gerakannya sungguh menggemparkan. Itu bukan lagi dimensi manusia dalam pengertian umum. Tetapi tidak peduli seberapa cepat Li Changgong, dia masih belum secepat Zhang Yi. Zhang Yi cepat karena dia memperkirakan terlebih dahulu lintasan pergerakan Li Changgong di masa mendatang. Saat Zhang Yi menembakkan pistolnya, dia menangkap aksi Zhang Yi yang menembakkan pistolnya. Tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari jalan yang ditakdirkan untuknya. Peluru itu langsung tiba di depan Li Changgong dan membesar di pupil matanya. Mata Li Changgong sedingin es dan salju di kutub utara yang tidak akan pernah mencair selama ribuan tahun, memancarkan cahaya biru redup seperti serigala liar. Dengan mata tertuju pada peluru, dia segera menghunus pedangnya dengan senter di tangan kanannya sambil mengenakan sarung tangan putih. Wus! Kilatan tajam pisau melintas di hadapannya, polos dan sederhana, tanpa embel-embel apapun. Peluru yang melaju dengan kecepatan tinggi itu terbelah menjadi dua bagian dari tengah dan kemudian ditembakkan ke tanah dari samping Li Changgong. Di tempat pecahan peluru itu mendarat, dua lubang melingkar dengan diameter lebih dari 1000 meter muncul tanpa suara. Segala sesuatu yang ada ditelan oleh kehampaan. Pedang Li Changgong begitu cepat sehingga dapat secara akurat mengenai peluru yang ditembakkan Zhang Yi. Tahukah kau, Zhang Yi sama sekali tidak menahan diri dalam serangan ini. Tembakan pertama Zhang Yi gagal tanpa ragu, dan dia menarik pelatuk untuk tembakan kedua. Li Changgong terus maju ke depan. Boom, boom, boom. Peluru demi peluru ditembakkan dari moncong senapan Lei Li, mengenai dada dan kepala Li Changgong. Senapan itu jelas merupakan senapan runduk, tetapi di tangan Zhang Yi, laju tembakannya sebanding dengan senapan serbu. Dia tidak perlu membidik sama sekali. Peluru akan melaju ke arah yang diarahkan pikirannya. Namun dia dapat menangkap takdirnya, tetapi dia tidak dapat menghentikan Li Changgong dari membelah pelurunya dengan satu pedang. Zhang Yi menggunakan pistol, dan peluru yang ditembakkan dengan kecepatan sangat tinggi mengandung energi kinetik besar, yang dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Namun Li Changgong dengan mudah melarutkannya dengan kekuatannya sendiri. Spesialisasi X, pengguna kemampuan spasial. Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri. Jika Deng Shentong tidak memperoleh informasi tentang Li Changgong, Zhang Yizhen mungkin salah paham dan meyakini bahwa Li Changgong adalah mutan tingkat atas yang telah ditingkatkan. Namun, dia tidak demikian. Raja Barat Laut, Li Changgong, diberi nama sandi, Kaisar Gouchen, oleh militer. Seseorang dengan kemampuan khusus, yang dikenal memiliki kemampuan spasial. Kuasai kekuatan supranatural, aku adalah kehendak dewa. Tepat setelah itu. Bab 1139-1150, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah nanggung gak? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.